Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta mengalami penurunan hingga di bawah 5%. Daya tampung yang tersisa kini sekitar 43% dari daya tampung awal. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Rainat Christian dan juru kamera Berki serta pilot drone David Sibarani. Ya, Renat, bagaimana situasi di Rumah Sakit Wisma Atlet pagi ini? Lalu bagaimana daya tampung di RS Wisma Atlet saat ini? Ya, selamat pagi Anggita dan juga pemirsa. Seperti biasanya, pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet memang ini sedang berjalan seperti biasanya, melakukan pelayanan khususnya kepada masyarakat yang akan melakukan ataupun menerima perawatan, khususnya ke beberapa orang dengan status OTG ataupun dengan gejala ringan yang nantinya dirawat di beberapa tower, seperti di tower 6 dan 7, bagi pasien dengan gejala ringan dan juga tower 4 dan 5, kepada pasien dengan status orang tanpa gejala. Adapun Koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Maijen Tugas Ratmono mengatakan hingga 3 November 2020, tingkat kehunian ataupun tingkat keterisian di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini cukup turun bila kita membandingkan dengan bulan lalu, yaitu Oktober 2020 awal yang sampai mencapai 80%, namun kini di awal November dan juga di akhir Oktober mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 50%. Adapun untuk tower 4 dan 5, yaitu tower yang diperuntukkan untuk merawat pasien orang tanpa gejala, ini sudah turun hingga 70%, jadi tingkat keterisiannya hanya sebanyak 30%. Adapun untuk tower 6 dan 7 untuk gejala ringan dan juga untuk gejala ringan, ini tingkat keterisiannya hanya sekitar 20%, yang membuat ada sekitar 80% space yang cukup ruang di tower-tower tersebut bila kita dibandingkan dengan bulan lalu, yaitu bulan Oktober 2020 dan bulan-bulan sebelumnya sejak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dibuka pada 23 Maret 2020. Adapun juga terkait bed yang sudah terisi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, yaitu di tower 4 dan 5, dari sekitar 3.000 bed itu sudah terisi hanya sekitar 729. Sedangkan untuk tower 6 dan 7, yaitu tower untuk gejala ringan, dari sekitar juga sama, hampir dari 3.500 bed hanya terisi sekitar 1.045 orang, dan membuat daya tampung Wisma Atlet ini masih cukup baik ataupun cukup luang untuk menerima masyarakat yang akan melakukan perawatan ataupun isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Adapun kondisi dari tenaga medis juga disampaikan oleh Maijen Tugas Ratmono yang mengatakan bahwa kondisi nakes juga dalam kondisi yang baik. Pihak Rumah Sakit Darurat memberikan beberapa relaksasi akibat penurunan dan membuat nakes ini bisa bugar dan juga melakukan aktivitasnya sembari memberikan pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Anggita. Jelaskan tingkat keterisian saat ini adalah sekitar 30%. Lalu bagaimana dengan data tingkat kesembuhan di RS saat ini? Ya, Anggita, tingkat kesembuhan juga tercatat cukup tinggi, di mana hingga 23 Maret 2020 sejak pertama kali Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dibuka hingga 3 November 2020, untuk tower 6 dan 7 sendiri sudah melakukan perawatan terhadap lebih dari 23 orang dan telah keluar ataupun dinyatakan sembuh itu sekitar 22.000 orang. Untuk tower 4 dan 5, yaitu tower untuk isolasi mandiri untuk masyarakat dengan status orang tanpa gejala, ada sekitar 12.000 orang yang sudah dirawat dari 23 Maret 2020 hingga hari ini, dan juga telah keluar sebanyak 11.920 orang yang dinyatakan sembuh ataupun juga beberapa dirujuk ke beberapa rumah sakit. Dan hal ini juga disampaikan pada beberapa waktu lalu akibat masyarakat yang mulai tegas ataupun mulai disiplin dalam melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker ataupun mencuci tangan, yang membuat tingkat keterisian ataupun beberapa tower di Wisma Atlet ini tingkat keterisiannya cukup rendah. Adapun juga pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengatakan terkait apakah akan ada lonjakan akibat libur panjang yang kita ketahui terjadi pada minggu lalu, pihak Rumah Sakit Darurat masih mencatat belum terjadi lonjakan dalam 3 hari terakhir pasca liburan panjang, yang membuat tingkat keterisian masih cukup aman. Namun pihak Rumah Sakit Darurat mengatakan tetap siaga ataupun waspada untuk mengantisipasi naiknya lonjakan akibat libur panjang Idul Adha pada minggu lalu. Anggita.
Terima kasih rekan Renard Christian bersama juru kamera Berki Marindo dan pilot drone David Sibarani untuk laporan langsung pagi ini. Selamat bertugas kembali.